Hai semuanya, perkenalkan nama saya Romatul Haryanja. Di sini saya akan memaparkan hasil isi dari materi yang saya buat dalam bentuk PPT. Nah, sebelum itu saya akan membagikan layar terlebih dahulu. Nah, di sini kita memasuki kata semantik. Kata semantik dari bahasa Yunani kuno yang berarti tanda atau lambang. Bentuk verbalnya adalah semaino, yang berarti menandai atau melambangkan. Yang dimaksud dengan tanda atau lambang di sini sebagai padanan kata sema, itu adalah tanda linguistik, seperti yang dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure. Sudah disebutkan bahwa tanda linguistik itu terdiri dari komponen penanda yang berwujud bunyi dan komponen petanda yang berwujud konsep atau makna. Nah, kemudian kata semantik ini disepakati oleh banyak pakar untuk menyebutkan bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda linguistik itu dengan hal-hal yang ditandainya atau dengan kata lain, bidang studi dalam linguistik yang mempelajari makna-makna yang terdapat dalam satuan bahasa. Oleh karena itu, semantik secara dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari makna. Nah, berikutnya kita memasuki lambang. Lambang adalah sejenis tanda, dapat berupa bunyi seperti dalam bahasa, gambar seperti dalam tanda lalu lintas, warna seperti dalam lalu lintas, gerak-gerik anggota tubuh, dan sebagainya yang secara konvensional digunakan untuk melambangkan atau menandai sesuatu. Misalnya, kata yang berbunyi kuda digunakan untuk melambangkan sejenis binatang berkaki empat yang biasa dikendarai. Dan warna merah dalam lalu lintas untuk melambangkan tidak boleh berjalan terus, sedangkan tanda adalah sesuatu yang menandai sesuatu yang lain. Misalnya, adanya asap hitam membumbung tinggi di kejauhan adalah tanda adanya kebakaran, atau rumput-rumput di halaman basah adalah tanda telah terjadi hujan dan sebagainya. Jadi, bisa disimpulkan kata lambang itu bersifat konvensional, sedangkan tanda bersifat alamiah. Nah, berikutnya kita memasuki semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang meneliti atau mempelajari makna bahasa. Lalu, kita tahu bahwa bahasa itu terdiri dari sejumlah tataran yang bila diurutkan dari yang terkecil adalah tataran fonologi, morfologi, sintaksik, dan wacana. Di samping itu, masih ada tataran lain, yaitu tataran leksikon. Maka, terjadilah persoalan apakah semua tataran itu menjadi objek kajian semantik? Kita lihat dari yang terbawah, yakni leksikon. Asal kata leksikon adalah dari kata leksem, yaitu satuan bahasa yang mempunyai makna tertentu di dalam kesendiriannya atau makna di luar konteks apapun. Kumpulan leksem atau daftar leksem disebut leksikon. Dalam hal ini, ada pakar yang memadakan kata dan pengertian leksikon itu dengan kata istilah atau kosakata. Tataran fonologi ini dibagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Satuan dalam studi fonetik adalah fon atau bunyi bahasa. Fon ini tidak bermakna dan tidak dapat membedakan makna kata. Oleh karena itu, pada tingkat fonetik ini tidak ada studi dan masalah semantik. Satuan dalam tataran fonemik adalah fonem, yang didefinisikan sebagai satuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna kata. Oleh karena itu, pada tataran fonemik ini tidak ada persoalan semantik, atau dengan kata lain, fonemik tidak menjadi objek studi semantik. Namun, dalam hal ini perlu diketahui adanya fonem-fonem bermakna yang disebut fonestem, seperti bunyi i yang katanya memiliki makna kecil, seperti terdapat pada kata detik, titik, dan jentik. Berbeda dengan bunyi a yang memiliki makna besar, seperti pada kata detak, derak, dan kelap.
Hanya perlu dipahami makna dalam fonestem. Ini tidak melewati batas morfem. Contoh lain dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata kucing diberi makna binatang, sebangsa harimau kecil. Kata harimau diberi makna binatang buas, sebangsa kucing besar. Dari kedua makna yang diberikan terhadap kata kucing dan kata harimau, maka bagi orang yang belum mengenal makna kata harimau dan kucing, kedua definisi itu tetap bisa membantu menjelaskan. Nah, masuklah kita di penanda. Yang dimaksud dengan penanda adalah wujud bunyi bahasa dalam bentuk urutan fonem tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan petanda adalah konsep gagasan, ide atau pengertian yang dimiliki oleh penanda itu. Nah, contohnya kata kuda terdiri dari komponen penanda dalam wujud deretan fonem K, fonem U, fonem D, dan fonem A. Dan komponen petanda yaitu berupa konsep atau makna sejenis binatang berkaki empat yang biasa dikendarai. Tanda linguistik ini yang terdiri dari penanda dalam wujud deretan fonem K, fonem U, fonem D, dan fonem A, serta pertanda yang berupa konsep jenis binatang berkaki empat yang biasa dikendarai mengacu pada sebuah referen yakni seekor kuda. Nah, selanjutnya kita memasuki pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual berteori bahwa setiap kata atau susunan bahasa lainnya pada dirinya secara inheren telah memiliki makna yang bisa berupa konsep, ide, gagasan, atau hal. Maka pendekatan komponensial ini berteori bahwa makna yang dikandung setiap kata itu dapat dianalisis atau diuraikan atas sejumlah ciri atau komponen yang membentuk makna kata itu secara keseluruhan. Dalam pendekatan konseptual diberi teori bahwa setiap kata atau leksem tentu secara inheren memiliki makna. Lalu, dalam pendekatan komponensial diberi teori bahwa makna setiap leksem dapat dianalisis menjadi sejumlah komponen makna. Dalam pendekatan operasional ini, diajukan teori bahwa makna setiap leksem atau kata sangat tergantung pada konteks atau kalimat di mana kata itu digunakan. Perhatikan makna jatuh terdapat pada kalimat berikut. 15. Adik jatuh dari pohon nangka. 16. Diam-diam dia jatuh cinta pada adikku. 17. Kalau harganya jatuh lagi, kita akan bangkrut. 18. Dia jatuh lagi dalam ujian bulan lalu. 19. Akhirnya kota itu jatuh ke tangan Israel. Kata jatuh pada kalimat 15 bermakna terjadinya gerakan dari atas ke bawah. Pada kalimat 16, kata jatuh bermakna menjadi. Pada kalimat 17 bermakna turun atau merosot. Pada kalimat 18 bermakna gagal dan pada kalimat 19 bermakna dikuasai. Sebenarnya makna-makna kata dalam pendekatan operasional ini masih dapat dikatakan saling berkaitan, sebab makna-makna diturunkan dari komponen makna yang dimiliki oleh sebuah kata atau leksem sebagaimana yang dianalisis dalam pendekatan komponensial. Nah, baik, itulah dari materi yang saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam memberikan penjelasan. Terima kasih.